tengah keluarga yang kurang kasih. Kebetulan ayah saya sudah meninggal, dan situ saya bertanya bahwa kenapa Tuhan harus mengambilnya gitu. Terkadang bahwa seperti yang tadi, bahwa cara terbaik untuk menyalahkan Tuhan yaitu adalah melihat keadaan. Tapi berbeda dengan posisinya daripada Nuh gitu ya. Itu adalah posisi yang berbeda, di mana ketika Nuh menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang sekitarnya, kepada sebangsanya, orang tidak peduli, mereka tidak menghargai, seakan-akan tidak menghargai apa yang dibilang Nuh. Karena apa? Karena memang mereka itu telah dibutakan oleh pola-pola pikir mereka gitu. Coba kalau kita di posisi demikian gitu, ketika mungkin ada seseorang yang mengatakan bahwa bumi ini akan tenggelam gitu contohnya, atau Pulau Jawa ini akan tenggelam, dan seseorang sudah membangun perahu di Gunung Salak gitu. Mungkin kita akan mempertanyakan kan, mana bisa kenapa harus membangun perahu di Gunung Salak kan gitu kan? Bukankah orang yang membangun perahu di Gunung Salak itu adalah orang gila gitu kan? Mereka kan berpikir sedangkan pada zaman itu bahwa hujan pun jarang turun gitu. Pada zamannya Musa, zamannya Nuh gitu. Tidak seperti sekarang gitu. Dan dia membangun perahu di atas gunung. Itu suatu hal yang tidak logis lagi di pemikiran bangsanya gitu, sebangsa daripada Nuh gitu. Itu yang membuat dia tidak dihargai, dia tidak direspon, dan dia mungkin kalau dikata ya dicemooh gitu lah. Itu sih Bang, menurut pandangan saya. Jadi maksud pandangannya itu tidak dihargainya karena merasa, kenapa tadi? Gara-gara pertama itu terkadang kita merasa bahwa kita tidak berharga dan tidak bernilai itu karena keadaan gitu. Kita melihat dari sudut pandang keadaan kita, keadaan yang menimpa kita, namun berbeda dengan Nuh gitu, karena itu memang karena keadaannya berbeda gitu. Keadaannya berbeda karena tidak logis seorang Nuh harus membangun perahu di atas gunung gitu. Itu harus suatu yang tidak logis gitu. Dan itulah yang membutakan cara-cara pikir manusia sekarang gitu. Kita dibutakan oleh cara-cara kita berpikir. Itulah yang membuat kita merasa bahwa tidak lebih pantas orang lain daripada saya, gitu sih menurut pandangan saya. Oke, itu kan di zaman Nuh. Ya, untuk ini ya, untuk direfleksikan sekarang ya. Banyak hamba-hamba Tuhan juga seperti kita juga nih ya, yang sekolah teologi ya. Malah sepertinya kita nggak dihargain sama gereja kita gitu loh. Maksudnya ya, kayak bisa dibilang babu lah gitu ya. Iya, benar. Pelayanan. Kadang-kadang sampai saya lihat itu kakak tingkat saya sampai ya itu bersihin WC sampai bersih berkali-kali gitu loh. Kalau belum bersih suruh lagi gitu bersihin. Ya kita juga ditempatkan di ini. Jadi gimana maksudnya orang yang udah tahu kita yang sebenarnya hamba Tuhan yang melayani di suatu desa tapi kurang penghargaan mungkin dari gereja atau dari tempat kita melayani kan gitu. Gimana lah? Dan saya pribadi kalau pandangan saya pribadi itu bukan karena kita tidak dihargai gitu ya, tapi karena harus ada harga yang harus kita bayar gitu. Karena untuk melayani itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Kita menyangka bahwa pelayanan itu adalah suatu untuk berkhotbah, hanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita harus mengalami firman itu sendiri gitu. Bagaimana rasanya kita dianiaya, dan gereja itu mengajarkan hal yang demikian gitu. Gereja itu bukan tidak menghargai apa yang kita perbuat gitu, tapi mereka pun sudah terdemikian sejak dahulu gitu. Mereka itu harus bayar harga, itu masih mending gitu kan. Bagaimana dengan yang lainnya gitu kan? Disuruh kita cuci pakaian dalam kata pemimpin kita, atau disuruh membersihkan kotoran. Bagaimana dengan hal yang demikian? Itu adalah mengasah bagaimana terkadang respon hati kita sebenarnya. Bagaimana respon kita? Kalau kita memang
tipe orang yang melihat keadaan, mungkin kita akan kecewa di tengah jalan dan meninggalkan dengan beranggapan bahwa pemimpin-pemimpin gereja membawakan firman Tuhan tapi tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Tapi kalau kita melihat daripada respon kita baik, kita akan melihat bahwa ini adalah suatu yang harus kita lewati, yang harus kita perjuangkan, dan kita tahu bahwa ketika kita berjuang di hal-hal demikian, maka kita akan mencapai sesuatu hal yang besar di kemudian hari. Itu yang saya dapat, dan itu juga sih yang saya alami juga. Itu Bang. Menurut ini Pak David ini memang cara gereja itu seperti itu wajar ya berarti ya, nggak apa-apa kayak gitu, walaupun padahal orang gereja pun tahu kalau kita tuh memang untuk melayani Tuhan, bukan hanya mimbar ya, tapi melalui anak-anak sekolah minggu atau gimana. Padahal kan sebenarnya kan kita punya pengerja gereja, tahu kan, kayak misalnya ada gereja tertentu punya apa namanya, kayak yang bagian orang-orang yang bersihin gereja gitu. Tapi kita malah hamba Tuhan gitu yang turun tangan langsung untuk membersihkan itu gitu loh. Ya mungkin pekerjaan kita mungkin ya untuk melayani jemaat kayak gitu ya, untuk kunjungan itu penting kan, seperti itu. Ya itu yang kalau saya sebenarnya pribadi yang menerima padanya, karena saya yakin seburuk-buruknya seorang pemimpin atau apa yang diperintahkan pemimpin, saya yakin dan percaya bahwa seorang pemimpin itu memberikan kita yang terbaik gitu. Cara mereka itu yang berbeda. Ada orang yang dengan cara meninabobokan, ada cara yang keras gitu, karena mereka tahu bagaimana harusnya kita gitu. Memang mereka mengerti keadaan kita, bagaimana ada suatu hal yang dalam pribadi kita yang harus dikikis. Contohnya ketika kita disuruh untuk membersihkan suatu hal yang tidak wajar, sebenarnya kan itu melatih bahwa bagaimana kita bersifat sebagai hamba gitu. Kita tidak pandang bulu mau itu adalah pemimpin kita atau orang lain, bagaimana, tergantung cara kita untuk meresponi suatu keadaan gitu. Itu yang mengubah cara berpikir, cara kita bertindak. Ilustrasinya begini, ada seorang pemuda gitu ya, menjumpai satu pemuda menjumpai 3 tukang kuli bangunan gitu. Ketika pemuda ini bertanya kepada kuli yang pertama, dia mengeluh, dia kayak ya udahlah, ini memang kerjaan saya, tidak ada lagi kerjaan yang lain gitu kan. Baru ketika pemuda yang pertama ini juga bertanya kepada kuli yang kedua, responnya dia melihat bahwa dia sedikit bersemangat gitu. Kuli ini berkata bahwa ini adalah langkah awal saya untuk meniti karir yang lebih lagi gitu. Tapi ketika dia bertemu dengan kuli yang ketiga, sangat antusias gitu, sangat bersemangat sekali gitu. Ketika ditanya kenapa bapak sangat bersemangat sekali gitu, dan kuli ini menjawab begini, karena sejak lama saya menyita-nyitakan bahwa saya menjadi seorang kuli gitu. Karena apa? Karena dengan saya menjadi kuli, saya dapat membangun gereja ini, saya dapat ikut campur karena saya tahu dengan gereja ini dapat mengubahkan banyak orang. Tergantung bagaimana pilihan kita gitu, bagaimana respon hati kita. Ilustrasi yang tadi, bagaimana kita seperti tiga kuli bangunan ini gitu. Bagaimana cara kita meresponi suatu keadaan gitu. Terkadang kita kalau meresponi contohnya yang tadi itu ya bersifat suatu ini adalah suatu pekerjaan atau hamba Tuhan. Tapi kalau kita memiliki respon yang baik untuk melayani, sekalipun itu kita dihina, maka kita akan tetap bersuka cita di dalamnya. Itu yang saya dapat katakan gitu, Bang Henok. Thank you. Oke, thank you Pak David. Ya. Oke, buat Bang David, makasih. Bang Heno, makasih buat pertanyaannya. Oke, lanjut. Siapa yang mau sharing dan pertanyaan? Oh, Saya tadi ada mau sharing. Bang Reksi ya? Ya. Bang.
Tadi Lai David temanya berharga dan bernilai ya. Aku bernilai dan berharga. Oh iya, aku bernilai dan berharga. Ya, terima kasih Lai David buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya secara pribadi terberkati karena ini juga sesuatu hal yang aku suka gitu. Jadi aku mau sharing juga, bukan mau nambahi sih, tapi mau sharing pengalamanku tentang bagaimana aku bernilai atau berharga di mata Tuhan ya. Jadi teman-teman, aku dulu itu dianggap sampah sama keluargaku, sama masyarakat, lingkungan, gereja gitu ya. Aku nggak dianggap manusia, aku nggak dianggap ya seperti sama dengan mereka ya. Aku dianggap itu sampah busuk yang bau, yang hanya mengganggu suasana yang baik dan yang menjadi tidak baik gitu ya. Kenapa dianggap saya sampah? Karena masa lalu saya gitu ya. Karena hidup saya hancur-hancuran, hidup saya brutal, hidup saya ya pokoknya ya tidak layak seorang manusia lah dikatakan gitu ya. Jadi mereka nggak menganggap saya itu manusia karena saking brutalnya gitu. Nah, sampai satu ketika saya dibuang oleh keluarga saya karena mereka benci gitu ya, mereka nggak suka dengan saya. Tapi saya pegang satu perkataan oleh orang seperti ini, kamu itu berharga loh gitu, kamu itu berharga, kamu itu bernilai gitu loh. Kok bisa saya berharga dan bernilai gitu? Itulah salah satu perkataan yang selalu saya ingat dan saya dengar. Makanya pas tema ini, waduh, aku bernilai dan berharga gitu. Jadi aku ingat seorang hamba Tuhan bilang gitu, Reksi, kamu itu sangat bernilai atau sangat berharga itu ada. Kenapa? Ada seseorang, satu pribadi yang membuat kamu itu sangat bernilai, sangat berharga di matanya seperti berlian. Kok bisa? Saya bilang, kan saya sampah, saya nggak layak gitu, dianggap berharga dan bernilai. Kayak mana saya dianggap bernilai dan berharga ini, sedangkan saya penuh dengan kekotoran gitu. Iya, ada satu pribadi. Siapa itu? Nah, saya bilang, itu adalah Yesus Kristus atau Tuhan gitu ya. Oh ya, apakah dia bisa membersihkan hidup saya gitu kan? Apakah dia bisa melakukan saya seperti emas gitu, seperti berlian seperti Bapak katakan? Bisa katanya. Dari situ saya tertantang, saya dikenalin, saya mulai ya istilahnya mulai dipulihkan lah. Baru saya dikenalin ke hamba Tuhan dan saya dikenalin ke salah satu pendeta Cina ya, dan yang sekarang jadi bapak angkat saya. Nah, disitulah saya benar-benar Tuhan itu pulihkan saya, Tuhan itu bersihkan saya, Tuhan ubahkan saya. Jadi sehingga ketika saya yang dianggap orang itu sampah, ketika yang saya dianggap busuk, yang tidak bernilai, yang nggak ada harganya itu, ketika saya memang udah pulih dan saya kembali seperti emas dan berlian timbul. Karena apa? Saya sudah dibersihkan Tuhan, dikuduskan Tuhan, disucikan Tuhan, bahkan menyucikannya, menguduskan saya aja sampai dia mati di kayu salib ya, menguduskan saya dan menyucikan saya itu sampai dia mati benar-benar di kayu salib, bahkan tertumpah darahnya untuk saya, menyucikan saya. Nah, darahnya itulah yang menyucikan saya, membasuh saya dari kotoran-kotoran saya. Nah, ketika itu barulah saya dianggap orang yang bernilai, orang yang berharga di mata Tuhan, tapi bukan di mata manusia pada waktu itu. Nah, ketika mulai saya pelayanan, mulai saya terjun di dalam dunia teologi, baru mereka menganggap saya berlian. Ketika saya pulang, ketika saya kumpulan keluarga, mereka tidak menjauhi lagi saya. Kalau dulunya mereka tutup hidung, sekarang mereka bahkan bergaul, memeluk, bahkan erat. Jadi bahkan nggak mau diusir gitu istilahnya, karena udah benar-benar bernilai. Contohnya lah salah satu sampah lah ya. Contohnya sampah yang kita buang gitu ya, yang tidak lagi mungkin barang yang kita buang yang nggak bisa dipakai lagi, layak dipakai, kita buang gitu. Tapi ketika diambil tukang sampah, didaur ulang, dia perbaiki, dia berbuat sesuatu hal yang lain yang indah dan sekarang berharga. Nah, aku makanya suka sama pemulung dan suka pemulung yang suka mengutipi barang-barang yang memang orang itu tidak layak pakai tapi mereka ambil. Aku suka itu. Karena apa? Akulah seperti mereka, akulah seperti yang diambil mereka itu gitu. Ketika aku bilang, kenapa aku katakan akulah yang seperti diambil mereka? Karena aku dulu dari tong sampah itulah yang diambil mereka, yang diubahkan, yang dipulihkan gitu. Nah, makanya
Makanya satu pribadi itu yaitu Tuhan Yesus, seperti tukang pemulung ini saya katakan. Nah, jadi tukang pemulung itu adalah Yesus, dan yang sampah itu yang mau didaur ulang itu itulah saya. Makanya ketika saya didaur ulang, dibersihkan, dipulihkan, dan saya sekarang barang yang sungguh berharga dan bernilai. Dan sekarang saya istilahnya bukan barang, walaupun kata istilah barang, tapi saya manusia gitu ya, ciptaan Tuhan yang begitu berharga. Nah, jadi dari kesimpulan kesaksian saya, sharing saya di malam hari ini teman-teman, saya mau satu hal saya katakan, apapun latar belakang saudara-saudari, apapun masalah saudara-saudari, jangan pernah menyerah dan putus asa. Karena kalaupun sekitar saudara-saudari, lingkungan saudara-saudari berkata, oh kamu nggak layak, kamu nggak berharga, kamu kayak gini, kamu orang yang berdosa, kamu orang yang benar-benar nggak layak, nggak berharga, nggak bernilai. Jangan sampai itu gara-gara itu menyerah dan putus asa. Bahkan ada satu orang yang mau bunuh diri. Jangan, saudaraku. Saya mau katakan, ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang lebih sayang daripada keluarga, sayang daripada galanya, itu adalah Yesus Kristus gitu ya. Makanya dia ada yang katakan, aku rela meninggalkan keluargaku demi Yesus, karena Yesuslah yang lebih berharga dari segalanya gitu. Jadi jangan pernah takut, nggak pernah khawatir kalau orang bilang kamu itu sampah, kamu busuk, kamu nggak berharga, nggak berlaku, nggak berguna. Jangan didengarkan, itu dihiraukan saja, karena satu pribadi akan mengangkat saudara-saudari menjadi emas seperti berlian yang begitu berharga dan mahal. Karena itulah yang saya alami di masa lalu yang saya gitu. Jadi sehingga saya sekarang ya dipakai Tuhan, ya puji Tuhan lah ya, dipakai Tuhan. Jadi sehingga saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ketika saya menjadi berkat bagi banyak orang, bukan berarti saya tidak harus ke bawah gitu ya. Seperti tadi ada pertanyaan dari Lai Henok Simantupang gitu ya. Jadi contohnya saya kaitkan di situ, karena contohnya saya ini istilahnya udah berlian lah ya, udah dipakai Tuhan gitu ya, sudah di mana-mana. Istilahnya bukan sombong sih, tapi contohnya udah dipakai Tuhan, standar masih rendah lah ya, nggak seperti hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa gitu. Tapi istilahnya saya udah khotbah di sini di sana gitu. Tapi bukan berarti saya tidak mau ke bawah gitu. Contohnya seperti saya dengar tadi ada menyuci-nyuci WC gitu ya. Itu hal-hal yang patut yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan gitu ya. Walaupun kita orang yang bernilai, aku bernilai dan aku berharga, bukan berarti kita nggak bisa ke bawah gitu. Jadi kita pasti otomatis dan kita harus mau ke bawah walaupun kita bernilai. Nah, karena dari situlah kita diangkat Tuhan, maka kita bisa bernilai dan berharga. Bukan berarti berlian dan emas itu tidak bisa contohnya mengalami sesuatu hal yang kotor gitu. Nah, bisa, tapi kita rugi, harga yang berharga dimasukkan ke kotoran, ya itu kita rugi. Tapi tidak masalah kita itu tidak kotor, karena apa? Kan kita masih bisa dibersihkan, tapi bukan hal dosa ya, tapi ini hal di dalam melayani, tanda kutip dalam hal melayani. Jadi tidak perlu kita khawatir, resah, karena kita sudah hamba Tuhan, udah dipandang Tuhan ya, mungkin karena kita di mimbar, tapi bukan berarti kita otomatis pelayanan di bawah. Nah jadi gitu, seperti itu bisa sharing saya di malam hari ini untuk menambahi daripada tema yang dibawakan oleh Lai David malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bang Rex, terima kasih. Yang mau sharing atau pertanyaan silakan. Tanya lagi boleh? Boleh Bang Henok. Jadi tadi kan berharga dan bernilai di mata Tuhan. Jadi menurut Pak David ini sejauh mana ukuran yang dipakai Tuhan untuk menilai kita sebagai berharga dan bernilai? Ukuran yang dipakai Tuhan untuk sejauh mana ukuran yang dipakai, ya mungkin Tuhan melihat kita dari mananya gitu, kita berharga loh, kita ini bernilai loh. Kalau kita ini kan hanya debu dan tanah liat, atau seperti juga rumput bentar lagi akan menguning dan mati kan gitu. Ya kalau saya bisa katakan sangat berharga nilai. Kalau kita ukuran nilai ya, nilai dan harga kita, pernah nggak kalian pernah membaca bahwa ketika Yesus datang ke tanah Garaga itu untuk menyelamatkan, untuk membebaskan satu orang gila di sana gitu ya. Mungkin kita udah tak pernah dengar itu ya, ceritanya bahwa Tuhan itu banyak yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu, sekitaran 5.000 orang senantiasa mengikuti dia gitu.
Tapi Yesus tinggalkan yang 5.000 orang ini demi satu orang gila gitu kan. Namun ketika di sana juga, ketika iblis bercakap-cakap, ketika iblis itu melihat Yesus, orang gila yang disurupi oleh setan ini, dia berkata bahwa Tuhan, kenapa engkau datang untuk menghukum kami sebelum waktunya gitu kan, ceritanya begitu. Kalau begitu